Pada bagian user profile, di sini kita masukkan nama saya sendiri, yaitu Putri Ani. Jadi di sini langkah pertama kita akan mengeksamin HTTP web traffic. Caranya adalah mengubah atau switch dari real time ke simulation mode. Jadi di sini pada bagian di sini ada real time, ada simulation. Kita klik bagian simulation. Oke. Lalu di sini langkah selanjutnya kita akan memilih HTTP dari event list filter. Di sini event list filternya sudah HTTP. Nah, kita cek lagi di sini. Oke, baik. Kalau sudah, kita akan menggenerate web HTTP traffic-nya tadi. Yang langkah pertamanya dengan kita mengklik web client. Jadi pada bagian sini kita klik web client. Kemudian kita pilih desktop. Lalu kita pilih web browser. Setelah masuk, di sini kita akan masukkan address, yaitu www.oc.local. Kemudian kita pilih go. Oke. Ini kita minimize dulu. Sekarang kita lihat di bagian sini. Di bagian control, di sini ada capture atau forward. Di sini kita klik sebanyak 4 kali. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi di sini bisa kita lihat perubahannya dari web client mengirimkan ke web server, kemudian dikirimkan kembali ke web client. Oke, langkah pertama di sini kita akan mengklik bagian square box di bagian teratas event list. Nah, di sini kita klik sebanyak sekali. Nah, di bagian sini kita bisa melihat secara detail PDU information at depis dari web client-nya. Di sini ada opsi modelnya, kemudian ada outbound PDU detailnya. Nah, di sini kita bisa lihat at depis web client, kemudian source-nya web client, kemudian destination-nya HTTP client. Dan di sini kita bisa lihat pada bagian out layer, ada layer 7 di bagian paling atas. Dimana di sini informasinya adalah HTTP client sends a HTTP request to the server. Kemudian pada layer selanjutnya itu layer 4, di sini ada TCP dengan source portnya itu 1025 dan destination portnya itu 80 dengan informasi send segment information, the sequence number 1, the ACK number 1, and the data length itu sebanyak 102. Kemudian layer selanjutnya itu layer 3. Di sini ada IP header dengan source IP-nya itu 192.168.1.1 dengan destination IP-nya 192.168.1.254. Dengan informasi di sini bisa kita lihat bahwa destinasi IP address itu sama dengan subnet. Nah, dengan DDP sets the next hop to the destination. Kemudian layer selanjutnya layer 2, di sini bisa kita lihat Ethernet 2 dengan headernya ini dan layer 1. Sini, the part has Ethernet 0 is sending another frame at this time. The device buffers the frame to the B selector. Oke. Di sini kita lihat lagi pada bagian outbound PDU detailnya.
ada Ethernetnya, IP-nya, TCP, kemudian HTTP request. Coba kita lihat di bagian layar 7 tadi, bagian outbound-nya. Nah, di sini bisa kita lihat IP-nya secara lebih detail dengan source-nya ini 192.168.1.1 dan destination IP-nya 192.168.1.254. Kemudian TCP-nya juga di sini bisa kita lihat. Nih, sequence number-nya 1, source port-nya 1025 dan destination port-nya 80. Langkah selanjutnya kita akan mencoba cek layar ini. Tadi sudah kita cek semua. Nah, di bagian web client di sini bisa kita lihat ada in layer dan out layernya. In layernya di sini layer 7, bisa kita lihat di paling atas dengan informasi the server receive atau menerima dari HTTP request-nya. Kemudian out layernya ini the server sends back a HTTP reply to the client. Nah, kemudian pada bagian layer 4 di sini bisa kita lihat dengan TCP source portnya 1025, destination portnya 80. Kita lihat di sini ada 5 informasi yang didapatkan. Yang pertama dari database reset, TCP fast, plus ACK segment of the connection dengan IP ini tadi 192.168.1.1 di port 1025. Dimana juga receive segment information, menerima informasi segmentasi dengan antrian sequence number 1, ACK number 1, dan data like-nya sebanyak 102. Kemudian di sini di TCP segment has accepted peer sequence number. TCP proses payload data. Yang terakhir TCP resembles all data segment and passes to the upper layer. Jadi di sini bisa kita lihat aja. Nah, di sini kita bisa cek lebih detail inbound PDU detailnya dan outbound video detailnya. Oke, baik. Jadi langkah selanjutnya di sini kita akan close terlebih dahulu. Pada bagian event list filter atau simulation panel ini, kita klik show all. Nah, sini bisa kita lihat ada perubahan dari yang tadi awalnya HTTP terus jadi berubah seperti ini. Kita lihat. Oke, langkah selanjutnya kita akan memilih the first DNS di bagian kolom pertama, yaitu ini. Kita klik di sini sekali. Terus apa informasi dari list in the name, ini DNS query section. Nah, kita cek di sini DNS query section. Nah, ini DNS query, name-nya ini yang tadi yang kita masukkan, yaitu www.oc.local. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengklik DNS info di yang DNS terakhir. Sekarang kita cek di bagian sini mana DNS yang terakhir. Nah, ini DNS yang terakhir. Kita klik di sini sekali. Kemudian kita lihat pada bagian address. Pada bagian address in the DNS answer. Kita lihat DNS answer. Nah, ini DNS answer. Kemudian kita lihat addressnya yang mana? Nah, ini addressnya di sini. Ada IP-nya 192.168.1.254. Oke.
Baik, langkah selanjutnya. Di sini kita akan mencari first HTTP given in the list. Kemudian kita klik HTTP di link pertama. Nah ini ya, kita klik. Oh, udah sih ada highlight layer 4 in OSI model. Ini layer 4. Kemudian kita lihat di sini apa informasinya, apakah di sini ada 4 atau 5 informasi di sini. Jadi ada 5 informasi yang didapatkan di layer 4 pada bagian in layer. Yang pertama ada the device receive a TCP ACK segment of the connection dari IP 192.168.11 dengan port 1025. Kemudian juga mendapatkan receive segment informasi dari sequence number 1, ACK number 1, dan data lainnya tuh 20. Nah, kemudian di TCP segment ini has the accepted peer sequence number. The TCP connection is successful dan the device sets the connection state to establish. Nah, di sini kita lihat ada 5 informasi yang didapatkan. Ya baik, kemudian kita close, kita coba cek result. Nah, oke, sudah selesai. Baik, sekian ini dia praktikum dari Cisco terkait investigating the TCP IP dan OSI model in action. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.